Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laude Aprajab Nadia. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan santai sedikit. Jadi pembahasan berkaitan dengan sarapan pagi hari ini. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini Rajab Nadia Official dengan like, komen, share, dan subscribe. Insya Allah saya akan selalu menyajikan video-video terbaru yang berkaitan dengan segala aktivitas. Bincang-bincang tentang sarapan, saya selalu bercerita dengan istri saya. Semakin bertambah usia ini, kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan yang berbeda untuk menu sarapan. Dulu saya senang sekali sarapan kopi kahawaku, ditemani oleh biasa dadar, roti pao cangkuni, doko-doko cangkuni, sanggar banda, ya. Tapi seiring dengan waktu, ya, ini 3 bulan terakhir ini, mungkin karena ingin ada variasi, jadi setiap pagi, ini sudah beberapa 3 bulan ini, kalau saya sarapan, yang menjadi menu wajib itu adalah kopi kahawaku. Jadi kopi kahawaku ini dimanapun, nah ini wajib bagi saya untuk sarapan. Nah, yang menemani kopi kahawaku yang menjadi kesukaan yaitu kue namanya bolu cuke. Bolu cuke ini enak, ya rasanya sedikit manis karena bahan utamanya ini adalah gula merah. Ya, dia sedikit lebih basah dibandingkan dengan kue-kue lainnya. Dan ini kue khas daerah yang terus dipertahankan dan jarang kita dapatkan ini. Hanya beberapa toko di Kota Kendari yang menjual bolu cuke. Setiap habis saya selalu mencari bolu cuke karena yang saat ini lagi pas, sangat cocok pasangannya dengan kopi kahawaku. Cerita-cerita tentang sarapan, memang saya ini agak sedikit sensitif dengan sarapan. Biasanya kalau yang lain sarapan langsung makan nasi sebagai menu utama. Kalau saya tidak, saya cukup ditemani sarapan kopi kahawaku dengan kue-kue. Setelah itu baru beraktivitas. Nanti jam 11 baru mulai terasa. Terasa, jadi sudah harus bersiap untuk makan makanan yang berat. Jadi untuk pagi santai, kopi. Ya. Apalagi cuaca pagi hari ini di Kota Kendari hujan ringan dari subuh. Dari subuh ini setelah saya mengantar anak sekolah pulang, ini cuaca sangat mendukung untuk kita berada di rumah. Ya, mumpung bulan-bulan sekarang ini lagi libur, masa pengisian keres sehingga banyak santai di kampus. Jadi kita lebih banyak untuk melakukan aktivitas yang produktif di rumah. Salah satu adalah bagaimana kita memperhatikan performa dari bisnis kopi kahawaku. Sehingga pagi hari ini saya kembali mengulas tentang sarapan dengan kopi kahawaku. Ada 2 kekuatan yang dihasilkan dari sarapan kopi kahawaku. Yang pertama adalah kekuatan kenikmatan, rasa kepuasan itu ada ketika kita minum kopi kahawaku. Yang kedua, menghasilkan energitas yang sangat tinggi sehingga kita bisa punya energi untuk beraktivitas. Kita fokus dan saya yakin produktivitas itu menjadi bagian dari dampak ketika saya sarapan dengan menu utama kopi kahawaku.
Jadi di dapur itu banyak tersedia varian minuman untuk sarapan. Ya, saya sering ditawarkan. Tadi lagi saya ditawarkan untuk meminum air panas selain kopi kahwaku. Tapi selalu saya katakan, tanpa ada kopi kahwaku sarapan itu tidak nikmat. Kalau sarapan itu tidak nikmat, kita tidak menikmati hari ini berjalan, karena seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Bagaimana yang selama ini kita kebiasaan setiap hari, setiap saat pagi kita sarapan dengan kopi kahwaku, tiba-tiba diganti dengan minuman yang lain. Dan itu terasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ya, bicara kembali tentang sarapan. Jadi sarapan itu wajib bagi kita, karena untuk menghasilkan energi awal untuk kita beraktivitas. Ya, tanpa sarapan kita tidak fokus, tanpa sarapan kita tidak optimal untuk bekerja. Nah, sehingga satu-satunya menu yang memberikan kekuatan rasa dan energi adalah kopi kahwaku. Memang kopi kahwaku ini kalau kita perhatikan secara seksama, dari performanya itu berbeda dengan kopi-kopi lainnya. Dari tekstur kopi kahwaku ini lembut, sehingga pada saat kita membuat kopi kahwaku biasanya kan ada, kalau produk-produk kopi yang lain, terutama untuk kopi-kopi yang diolah secara tradisional itu, ampasnya naik di permukaan. Ya, tapi kalau kopi kahwaku tidak, dia karena teksturnya lembut, sehingga pada saat dibuat tidak terampas. Jadi ampas lebih bercampur dengan air, dan yang bubuk kopi dia lebih mengendap ke dasar gelas. Ini menjadi sesuatu yang unik dari kopi kahwaku. Apalagi rasa. Kalau kita merasakan sensasinya kopi kahwaku, apalagi di pagi hari, itu membuat orang itu ngiler melihat begitu luar biasanya sarapan pagi hari yang ditemani dengan kopi kahwaku. Saya hanya mengajak kepada kita semua bahwa untuk memilih makanan yang sesuai untuk kita, saya kira tidak masalah. Banyak selera, banyak jenis yang tersedia di luar, yang sekarang banyak yang praktis, banyak kita dapatkan di lapak-lapak pinggir jalan yang tingkat keamanannya dijamin, harganya terjangkau. Tapi yang membuat spesial dari setiap sarapan itu adalah kopi kahwaku ini. Kemarin saya bersyukur ada kawan saya datang pagi, jadi kita sambil berbincang-bincang sarapan kopi kahwaku. Saya sampaikan begini, kalau kita berbincang-bincang ditemani kopi kahwaku itu, akan semakin cair suasana, kemudian ide-ide untuk berdiskusi, bercerita itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, saya tidak tahu, mungkin ini kasus pribadi saya. Ketika saya meminum kopi kahwaku, pikiran saya ini jernih, kemudian ada saja yang terbenak dalam pikiran untuk melakukan hal-hal yang produktif. Saya kira ini keuntungan dan keunggulan dari meminum kopi kahwaku. Jadi kita coba nikmati dulu kopi kahwaku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 keunggulan dari kopi kahwaku ini. Yang pertama dari kualitas rasa. Kualitas rasa kopi kahwaku ini bisa
bisa bersaing dengan kopi-kopi lain yang unggul. Kemudian aroma kopi Kahawak ini khas. Ya, kalau kalau kita ke kampung halaman, ya, orang-orang tua kita dulu kalau membuat kopi itu diolah secara tradisional. Sangrainya dengan menggunakan eh, kuali dari tanah liat, kemudian ditumbuk, setelah itu disaring, bubuk yang halus itu langsung diseduh. Itu rasanya unik, itu berbeda dengan kopi-kopi yang diolah dengan menggunakan mesin. Nah, rasa kopi Kahawaki itu relatif sama dengan kopi-kopi zaman dulu. Iya. Sehingga kalau satu tegukan itu seperti kita berpikir kita berada di kampung halaman, di mana orang-orang tua kita dulu pada saat membuat kopi secara tradisional. Nah, kalau mau minum kopi, tinggal ditumbuk, kemudian disaring, kemudian yang halus itu diseduh. Ya, tidak seperti sekarang serba praktis. Sekarang ini serba menggunakan mesin, ada mesin yang bisa langsung dimix, yang diolah secara langsung, dan mesin yang perlu penggilingan seperti yang untuk produksi pada skala bisnis. Ya. Begitu pula kue ini coki, kue bolu cuke. Bolu cuke ini enak sekali. Karena sensasi rasa manis gula merahnya itu dapat. Dan tidak membosankan. Ya, tidak membosankan, tidak mengganggu lidah kita, leher kita. Ini bayangkan saja 3 bulan terakhir ini saya selalu sarapan bolu cuke dengan kopi Kahawaki. Tapi rasanya tetap stabil, tidak ada nggak seperti bosan. Ya, mantap. Memang pasangan yang pas untuk pagi hari ini kita sarapan kopi Kahawaki dengan bolu cuke. Mantap. Apalagi cuaca ini lagi hujan nih. Ya, ditemani kopi Kahawaki ini mantap sekali. Saya kira selamat sarapan untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat. Ya, mudah-mudahan besok lusa sarapannya dengan menu utama kopi Kahawaki. Salam bahagia untuk kita semua. Salam Kahawaki. Mudah-mudahan ya pagi hari ini kita beraktivitas dengan sangat baik. Semua pekerjaan-pekerjaan bisa tuntas, bisa selesai sesuai dengan target yang kita rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.